Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisma Seviana, NIM STE 2021-02310, Prodi S1 Sistem Informasi semester 4, mata kuliah Sistem Basis Data Lanjut. Di sini, saya akan mepresentasikan proses data mining menggunakan RapidMiner dengan studi kasus dataset transaksi GrabFood. Sebelumnya, data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan statistika, matematika, ataupun teknologi artificial intelligence. Langsung saja kita masuk ke proses data miningnya, yaitu untuk poin pertama, bagi ke dalam dataset training dan dataset testing. Untuk yang training 90% dan testing 10%. Untuk dataset ini memiliki jumlah 14.005, di mana akan dibagi menjadi training 90% dan testing 10%. Untuk pembagian yang training, saya copy paste dari nomor 1 sampai 12.605. Kemudian kita copy dan buat file baru, lalu kita paste. Kemudian kita save as. Kita beri nama dataset training. Kemudian kita save. Dan untuk yang testing, kita ambil sisanya dari pembagian tadi, yaitu 10% dengan jumlah 1.400. Jadi kita mulai dari 12.605 sampai 14.005. Kemudian kita copy, kita pilih file baru, dan kita paste. Untuk yang di awal ini belum ada namanya, maka kita akan copy paste saja, dan kita copy. Untuk yang testing ini kita klik insert, maka akan muncul otomatis. Setelah sudah dipaste, maka kita klik file, save as, dan kita beri nama dataset testing. Dan kita save. Setelah sudah selesai, kita masuk ke RapidMiner dan klik yang new process. Kemudian kita cari red Excel, kita drag. Untuk poin yang kedua, yaitu kita memasukkan dataset yang telah dibagi ke dalam operator di RapidMiner. Kita klik saja di bagian import configuration, kita pilih yang training, kemudian kita klik next, kita next lagi, kemudian kita Ctrl A, lalu next. Untuk di bagian ini, kita ganti yang atribut rating menjadi label. Kemudian kita finish. Kemudian kita ketik validation. Kita pilih yang X validation. Kemudian kita sambungkan kabelnya terlebih dahulu. Dan kita klik 2 kali pada validation. Kita cari decision tree. Masukkan decision tree-nya. Kemudian sambungkan kabelnya. Mode ke bagian mode. Dan track ke bagian track. Kemudian kita cari lagi apply. Kemudian kita cari lagi perform. Kita pilih yang performa binominal. Kemudian kita cari lagi yang red ESO.
Kita masukkan ke Excel lagi. Kita sambungkan kabelnya terlebih dahulu, mode ke mode. Dan untuk yang lab ke lab. Dan yang untuk UNL ini ke out. Dan per ke F. Setelah kabel sudah tersambung semua, kita masukkan dataset yang testing ke bagian Red Excel 2. Kita klik Import Configuration, kita pilih yang dataset testing, dan kita klik Next. Kita klik Next lagi. Jangan lupa kita Ctrl A dan klik Next. Untuk yang di bagian ini kita sama yang di bagian label rating, kita ganti atributnya menjadi label. Kemudian kita klik Finish. Sudah, kemudian yang di bagian performanya, kita klik bagian akurasi, terus centang yang bagian classification error, dan AUSI. Kemudian kita untuk mencoba running. Setelah berhasil running, maka tampilannya akan seperti ini. Ini untuk tampilan yang dysentery, kemudian untuk tampilan yang performa vektornya seperti ini. Untuk bagian akurasinya memiliki nilai 96,71%. Untuk yang classification errornya 3,29%, dan untuk di bagian AUSI-nya 0,626. Untuk positif kelasnya tidak puas. Setelah selesai, kita masuk ke poin 3, yaitu uji dan bandingkan dataset tersebut dengan menggunakan 4 algoritma klasifikasi yang berbeda. Kita kembali ke bagian proses, kemudian kita copy paste bagian validation, dan kita rename. Untuk bagian validation kita beri nama dysentery. Untuk yang bagian validation 2 kita beri nama naive Bayes. Kemudian kita masukkan yang multiply. Untuk yang Red Excel kita sambungkan ke INP. Untuk yang dysentery tra-nya kita sambungkan ke out. Dan naive Bayes yang tra kita sambungkan ke out. Kemudian kita copy paste lagi. Untuk yang kabel ini, bagian mode ke rest, dan bagian tra ke rest yang kedua, bagian AV ke rest. Untuk yang algoritma ketiga ini, saya beri nama KNN. Untuk kabel out ke tra, kemudian ini ke sini, sama seperti yang di atas. Kemudian kita paste lagi untuk algoritma yang keempat. Kita rename random forest. Kita beri nama yang random forest. Kemudian kita sambungkan lagi. Setelah sudah tersambung semua, maka kita klik 2 kali di bagian naive Bayes. Untuk dysentery-nya kita ganti yang naive Bayes, kita delete terlebih dahulu, dan kita cari naive Bayes. Kita sambungkan kabelnya tra ke tra dan mode ke mode. Untuk performanya, jangan lupa kita klik yang bagian akurasi, classification error, dan AUSI. Kemudian kita kembali ke proses. Kita klik 2 kali di KNN, dan kita delete, dan kita cari KNN. Dan kita drag lagi, kita sambungkan. Kita cek lagi di bagian performanya. Sudah.
Dan untuk yang keempat sama, kita cari lagi random forest. Untuk performnya sudah. Ketika sudah tersambung semua, maka kita coba untuk running. Setelah berhasil di running, untuk tampilan algoritma descent tree-nya seperti ini. Kemudian untuk tampilan algoritma naive Bayes-nya, ini untuk tampilan algoritma yang KNN, dan yang terakhir untuk tampilan algoritma random forest. Memiliki 10 model dengan model yang sama. Kemudian untuk poin keempat yaitu lakukan pengujian hingga sampai tahapan evaluasi, di mana tahapan tersebut yaitu akurasi, classification error, dan AUSI. Untuk yang poin 4 ini kita melihat di performa vektor yang descent tree, di mana akurasinya memiliki 96,71%. Untuk yang classification error-nya 3,29% dan yang AUSI-nya 0,664. Untuk positif kelasnya tidak puas. Untuk yang performa vektor 2 atau naive Bayes, di sini memiliki akurasinya memiliki 75,87%. Untuk yang classification error-nya 24,13% dan AUSI-nya 0,727. Di mana untuk positif kelasnya tidak puas. Untuk yang performa vektor ketiga atau KNN, di bagian akurasi memiliki nilai 82,31% dan classification error-nya 17,69%. Untuk yang AUSI-nya 0,500. Untuk positif kelasnya sama, tidak puas. Untuk yang performa vektor yang terakhir atau random forest, di bagian akurasi memiliki nilai 96,71% dan untuk classification error-nya 3,29%, untuk AUSI-nya 0,539%. Setelah tahapan evaluasi selesai, kita masuk ke poin 5, yaitu lakukan uji beda dengan menggunakan t-test untuk keempat algoritma tersebut. Kita kembali ke bagian proses. Kemudian kita hapus kabel-kabelnya. Setelah semua kabel sudah terhapus, kita cari t-test. Kemudian kita drag. Setelah ditambahkan, kita sambungkan kabel-kabelnya, di mana bagian descent tree yang AV kita sambungkan di bagian per, kemudian yang naive Bayes kita sambungkan di bagian per-nya juga. Untuk KNN-nya juga sama, di bagian F di ke per, dan untuk yang random forest-nya kemudian di bagian C kita sambungkan ke rest, dan per yang kedua kita sambungkan lagi sampai dengan per yang keempat. Setelah semua sudah tersambung, maka kita klik running. Setelah sudah berhasil di running, maka ini merupakan tampilan t-test signifikannya. Setelah uji t-test selesai, kita masuk ke poin terakhir, yaitu di mana membandingkan algoritma yang memiliki performa paling baik dan mengurutkan algoritma yang terbaik hingga terburuk. Untuk membandingkan algoritma yang memiliki performa baik, maka kita akan fokus pada metrik akurasinya. Karena akurasi merupakan salah satu metrik evaluasi yang sering digunakan untuk menilai performa model klasifikasi. Semakin tinggi nilai akurasi, maka semakin baik kinerja model.
Untuk performa algoritma dari yang terbaik hingga terburuk berdasarkan nilai akurasinya, yaitu untuk yang pertama algoritma Descent Tree, di mana untuk akurasinya memiliki nilai 96,71%, untuk di bagian classification error-nya memiliki nilai 3,29%, dan untuk bagian OC-nya memiliki 0,657%. Untuk yang urutan kedua ada algoritma Random Forest atau performa faktor 4, di mana akurasinya memiliki sama dengan yang algoritma Descent Tree, yaitu 96,71%. Untuk di bagian classification error-nya 3,29% dan OC-nya 0,539%. Untuk yang urutan ketiga ada algoritma KNN atau performa faktor 3, di mana akurasinya memiliki nilai 82,19%, di bagian classification error-nya 17,81% dan OC-nya 0,500%. Untuk performa faktor yang terakhir yaitu naive Bayes, di mana akurasinya memiliki nilai 75,94%, untuk classification error-nya 24,6% dan OC-nya 0,726. Jadi dapat disimpulkan dari hasil perbandingan tadi dapat dilihat bahwa Descent Tree dan Random Forest memiliki performa yang sama, yaitu memiliki akurasi tertinggi sebesar 96,71%. Kedua algoritma tersebut memberikan hasil yang sama akurat dalam mengklasifikasikan data. Untuk urutan algoritma berdasarkan performa terbaik hingga terburuk adalah yang pertama Descent Tree dan Random Forest, di mana Descent Tree dan Random Forest ini keduanya memiliki akurasi yang sama, yaitu 96,71%. Untuk urutan kedua yaitu algoritma KNN, di mana akurasinya memiliki nilai 82,19%. Dan yang terakhir yaitu di naive Bayes, di mana untuk akurasinya memiliki nilai terendah yaitu 75,94%. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.